Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang syarah dari hadis yang berbunyi, Man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thoriqan ilal jannah. Nah, yang pertama yakni syarah dari Ibnu Majah. Menurut penjelasan beliau, seseorang yang menempatkan ilmu pada orang-orang yang membutuhkan ilmu tersebut. Kemudian At-Tibi berkata, setiap ilmu itu khusus bagi orang-orang yang mampu dan siap untuk memiliki ilmu itu. Jikalau suatu ilmu ditempatkan pada orang yang tidak siap akan ilmu itu, maka orang yang diberi ilmu ia menjadi seseorang yang dizolimi. Adapun suatu gambaran manusia yang memiliki potensi yang tinggi dalam bidang keilmuan, namun berperilaku tidak sesuai dengan ilmu yang dimiliki, maka status kepemilikan ilmu padanya akan hilang di mata orang lain. Kemudian membicarakan mengenai ilmu wajib, dikatakan bahwa ilmu tersebut adalah ilmu yang ikhlas, yaitu ilmu tentang diri dan jiwa, juga sesuatu yang merusak amal. Sebab keikhlasan itu diperintahkan. Melaluinya, ilmu itu menjadi sebuah kewajiban. Dikatakan bahwa itu ilmu pikiran, sebab pikiran adalah asal mula perbuatan. Sehingga diketahui perbedaan antara ilmu malaikat dan ilmu setan. Dikatakan pula ilmu tersebut adalah ilmu mengenai muamalah, yang dimana secara keseluruhan ilmu itu diterima, kemudian dianalisa lalu disampaikan. Kemudian syarah yang kedua, syarah Sahih Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini berisikan tentang diri seorang mukmin yang mengalami kesusahan. Hadis ini agung sebab mencakup berbagai jenis ilmu, kaidah-kaidah, dan tata krama. Makna jiwa yang kesusahan itu dihilangkan. Di dalamnya juga mengandung keutamaan memenuhi kebutuhan umat Islam dan memberi manfaat kepada mereka dengan ilmu, uang, atau pertolongan lain, atau juga berupa nasihat. Kemudian diperinci pada bagian keutamaan pemberian bantuan kepada orang yang kesusahan, yakni yang sedang menuntut ilmu, apalagi mereka yang disebutkan dengan keilmuan syariat dengan syarat melaksanakan menimba ilmu itu atas sebab Allah. Jikapun syarat atas sebab Allah dalam melaksanakan ibadah, namun kebiasaan ulama membatasi atas persoalan ini dengan sebab terkadang memudahkan bagi sebagian orang dan melalaikan bagi sebagian pemula. Seperti contoh dalam hadis Nabi yang berbunyi, ketika suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah, yang dimana mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, kecuali ketenangan turun atas mereka dan rahmat menyelimuti mereka. Yang dimaksud kata sakinah adalah rahmah. Definisi itu diutarakan oleh Qodiyat, yakni lemah dalam belas kasih. Dikatakan ketenangan alias ketetapan hati. Statement tadi merupakan dalil yang paling baik atas pembacaan Al-Quran di dalam masjid. Kemudian dilanjut pada kitab Syarah Muwatta yang berisi, sesungguhnya malaikat menaruh sayap-sayapnya kepada pencari ilmu, alias adalah sebagai bentuk kepuasan bagi mereka yang mau. Sesungguhnya bagi para pendidik akan dimintakan ampunan oleh orang-orang yang berada di langit dan orang-orang yang berada di bumi, bahkan mereka yang hidup di air. Keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah, seperti halnya bulan di antara bintang-bintang. Dan sesungguhnya ahli ilmu adalah pewaris para nabi, namun bukan yang mewarisi dinar maupun dirham, akan tetapi yang mewarisi ilmu. Kemudian barang siapa yang mengambil ilmu, ia adalah penerima keuntungan yang melimpah. Kemudian dilanjut pada syarah Sunan Tirmidzi. Abu Isa berkata, kami tidak mengatakan bahwa hadis ini selain bersumber dari Asim bin Roja bin Haywah, dan tidaklah bersambung bagiku. Dalam riwayatan sanad sebagai berikut, dikatakan kepada kami oleh Mahmud bin
Khidas dengan sanad ini, akan tetapi hadis ini riwayat dari Asim bin Raja bin Haywah, dari Walid bin Jamil, dari Kasir bin Qais, dari Abu Darda, kemudian dari Nabi Muhammad SAW. Namun yang lebih diterima adalah riwayat dari Mahmud bin Khidas. Menurut Muhammad bin Ismail, itu riwayat paling sah. Kemudian dilanjut syarah Sunan Abu Daud. Dari kata haddasana sampai Daud di kalimat pertama itu Daud bin Amir bin Robi Al-Hamdani Al-Kufi yang diriwayatkan oleh Bukhari. Kata qala sampai Haywah yakni Al-Kindi Palestina, dikatakan juga Al-Ardani. Abu Zar'a berkata tidak mengapa baginya mengenai persoalan Al-Ardan dengan Al-Kindi. Ibnu Hibban menuturkan sisi sikoh dari kata tahdatsu sampai jamil, yakni dengan memfathahkan jim. Jamil dikatakan Walid bin Jamil. Kemudian Ibnu Hibban juga Kasir bin Qais itu termasuk sikoh. Dalam riwayat Ibnu Majah adalah Kabir bin Qais dengan pengganti 3 titik. Nah, perbedaan menurut riwayat Ibnu Majah adalah Kabir, sedangkan menurut Ibnu Hibban itu Kasir, pengganti 3 titik. Dari kata qala sampai Darda diriwayatkan oleh Tirmidzi, kemudian ia berkata, telah meriwayatkan sosok lelaki dari Madinah kepada Abu Darda, dan penjelasan seterusnya. Nah, kemudian perbandingan antar syarah. Yang pertama dalam syarah Sahih Muslim, yang dimana cara penulis memberikan pemahaman lebih merujuk pada penyebutan cakupan-cakupan keilmuan yang dimaksudkan dalam hadis. Juga berisikan sebuah pesan kepada masing-masing personality, supaya peka dan paham atas perilaku mereka. Begitu juga urgensi pada pelaksanaan kegiatan belajar kemudian menerapkannya. Yang kedua dalam syarah Muwatta, penulis cenderung memberikan pemahaman letter-like dengan analogi dan harapan. Kemudian yang ketiga, dalam syarah Sunan Tirmidzi, beliau menuliskan hanya memberikan kutipan pendapat mengenai jalur hadis yang diperselisihkan. Kemudian yang keempat, dalam syarah Sunan Abu Dawud, cara penulis menuliskan pemahamannya dengan cara menarasikan alur pembawa hadis, yang kemudian siapa yang meriwayatkan dari masing-masing pembawa hadis. Kemudian disusul menarasikan bagian matan hadis dengan pemahaman pada suatu kata demi pemahaman spesifikasi atas maksud yang ingin diutarakan oleh penulis, dan juga dituliskan siapa perawi yang menyepakati pemahaman tersebut. Kemudian yang kelima, dalam syarah Ibnu Majah, penulis cenderung mengutarakan bahwa seorang manusia yang dimana mereka memiliki akal untuk berpikir supaya digunakan secara masif, yang dimana potensi masing-masing personality dikembangkan, tidak dibiarkan begitu saja. Narasi yang dibuat penulis pada titik utamanya adalah harus sadar bahwa ia memiliki potensi, alias manusia itu harus sadar bahwa mereka memiliki potensi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.